Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 102 sampai dengan 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat 102. Dan mereka ikut apa yang diceritakan oleh syaitan-syaitan tentang kerajaan Sulaiman. Padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka ajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malak di Babil, Harut dan Marut. Padahal mereka berdua tidak mengajarkan seseorang melainkan sesudah keduanya berkata, kami tidak lain hanyalah suatu percobaan, maka janganlah kamu kafir. Tetapi mereka pelajari dari keduanya apa yang menceraikan di antara seseorang dengan istrinya, dan tidaklah mereka dapat membahayakan seseorang dengan dia,
melainkan dengan izin Allah. Dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka pun telah tahu bahwa orang yang membelinya tidaklah ada untuk mereka bagian di akhirat. Dan amatlah buruknya suatu harga yang dengan itu mereka menjual diri mereka jikalau mereka tahu. 103. Padahal jikalau sekiranya mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala dari sisi Allah lah yang lebih baik, jikalau adalah mereka mengetahui. Ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir adalah siksaan yang pedih. Tersebut dalam perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja 1 pasal 2 dari ayat 1 sampai 10 bahwa Nabi kita Sulaiman alaihissalam di hari tuanya telah menyembah berhala untuk menuruti kehendak istri-istri baginda yang banyak itu. Disitulah tersebut bahwa istri baginda Sulaiman 700 dan gundinya 300. Dikatakan pada ayat 3 bahwa segala istrinya itu menyesatkan baginda. Sehingga baginda didirikan beberapa rumah penyembahan berhala dan turut baginda pergi menyembah berhala itu. Sehingga Tuhan Allah murka kepadanya dan menyatakan bahwa setelah dia mangkat kerajaannya akan mundur. Tidak semegah di zaman ayahnya Nabi Daud lagi. Kitab Raja-Raja yang menuliskan cerita Nabi Sulaiman murtad itu menurut kepercayaan orang Yahudi adalah termasuk dalam gabungan kitab Taurat juga. Dengan demikian orang Yahudi pun percaya bahwa Nabi Sulaiman telah kafir. Inilah yang dibantah keras oleh ayat ini. Dan mereka ikut apa yang diceritakan oleh syaitan-syaitan tentang kerajaan Sulaiman. Padahal tidaklah kafir Sulaiman. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Ujung ayat 102. Siapakah syaitan-syaitan itu? Bukan saja iblis halus yang syaitan. Manusia kasar itu pun kalau telah membuat berbagai ragam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah adalah syaitan pula. Mereka itulah yang syaitan dan mereka itulah yang kafir. Selain dari menuduh bahwa Nabi Sulaiman di hari tuanya telah murtad, meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala karena tertarik oleh istri-istrinya, mereka katakan pula bahwa Nabi Sulaiman itu banyak sihirnya. Kerajaan dipelihara atas kekuatan sihir. Mereka ajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malak di Babil, Harut dan Marut. Setan-setan itu juga yaitu manusia-manusia setan mengajarkan sihir kepada orang dan mengatakan pula bahwa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyimpan berbagai ragam sihir di bawah mahligai kerajaannya. Inilah cerita syaitan-syaitan pembuat bohong yang diterima mereka turun-temurun. Sampai menuduh Nabi Sulaiman telah murtad. Dicantumkan pula pada kitab yang dinamai pula Taurat, cerita yang tidak masuk akal terhadap seorang Nabi Allah ini. Diikuti pula oleh Bani Israel di zaman Rasulullah SAW. Bahkan mereka ceritakan pula kepada orang Islam yang ada pada masa itu. Tidak, kata Tuhan, Sulaiman tidak kafir. Yang kafir ialah setan-setan itu. Sebab itu apa yang dicatat dalam kitab yang dikatakan suci itu bukanlah wahyu ilahi, melainkan wahyu setan. Di samping mengajarkan sihir tersebut pula cerita tentang dua orang malak di negeri Babil, namanya yang seorang Harut dan yang seorang lagi Marut. Di dalam qiraat yang umum bagi Al-Quran disebut malakaini, yang tetapi ada lagi qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad dan lain yaitu malikaini. Yang pertama malak artinya malaikat, yang kedua malik artinya raja. Jadi menurut yang pertama keduanya itu adalah malaikat adanya. Ada tafsir menurut bunyi qiraat yang pertama malakaini, dua orang malaikat, menafsirkan bahwa memang dua malaikat turun dari langit buat membawa fitnah. Tetapi mereka peringatkan kepada setiap orang yang hendak datang belajar sihir kepada mereka bahwa kalau kami ajarkan sihir ini jangan kamu pakai untuk yang buruk. Sebab kami ini datang hanya semata-mata sebagai percobaan atau ujian bagi kamu. Itulah yang disebut di lanjutan ayat. Padahal mereka berdua tidaklah mengajar seorang melainkan sesudah keduanya berkata, kami ini tidak lain hanyalah suatu percobaan. Maka janganlah kamu kafir. Tetapi mereka pelajari daripada keduanya apa yang menceraikan di antara seseorang dengan istrinya. Walaupun banyak ahli tafsir memakai tafsir ini atau penafsir-penafsir yang kemudian ikut menyalin cerita tafsir ini dengan tidak memakai timbangnya sendiri, namun kita tidaklah puas dengan tafsir begini. Dua malaikat turun dari langit sengaja mengajarkan sihir kepada orang. Kepada setiap orang yang belajar mereka katakan bahwa mereka datang hanyalah sebagai fitnah, percobaan atau ujian Tuhan bagi mereka. Kemudian diajarkannya juga sihir itu, yakni sihir yang berbahaya, yaitu ilmu bagaimana supaya suami istri berkasih-kasihan bercerai karena pengaruh ilmu itu. Cobalah saudara-saudara pikirkan. Cara mengajarkan sihir demikian itu bukanlah seperti perbuatan malaikat, tetapi perbuatan penipu. Tentu maksud malakaini, dua malaikat di sini adalah lain. Ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ada dua orang yang dipandang orang sebagai orang saleh di negeri Babil itu.
namanya Harut dan Marut, sehingga lantaran terkenal solehnya disebut orang mereka malaikat. Sebagai pendusta-pendusta digelari setan-setan. Menurut ahli tafsir yang berpendapat begini, kedua orang itu Harut dan Marut karena dia orang baik-baik sampai dikatakan orang seperti malaikat. Macam-macam ilmu yang mereka ajarkan. Ada juga yang meminta diajarkan sihir, mereka pun tahu ilmu itu. Tetapi siapa yang hendak belajar diberinya nasihat terlebih dahulu supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada yang buruk. Tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka pergunakanlah kepada yang buruk, sehingga dapat menceraikan suami dengan istrinya. Ada lagi ahli tafsir menceritakan bahwa setiap orang akan belajar, disuruhnya dahulu pergi buang air kecil. Setelah orang itu kembali, ditanyai oleh Harut dan Marut itu, adakah yang keluar? Kalau hanya air kencing saja yang keluar, belumlah mereka mau mengajar. Tetapi setelah ada yang mengatakan ada sesuatu yang keluar dari faradnya, langsung terbang ke langit, barulah orang itu diajarkan. Karena iman orang itu telah keluar dari dalam dirinya. Karena yang terbang itu ialah imannya, maka kafirlah dia dan bisalah masuk pelajaran sihir kepadanya. Ada pula satu riwayat lain yang lebih dahsyat. Dalam memberikan riwayat ini bawa pula nama sahabat Rasulullah SAW yang saleh, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kononnya malaikat-malaikat di langit mengomel-ngomel mengapa terlalu banyak anak Adam yang durhaka kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu sekalian bertempat di tempat anak Adam itu, kamu pun akan mendurhakai aku. Malaikat menjawab, bagaimana kami akan durhaka, padahal kami siang dan malam hanya bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan menjawab, sekarang cobalah pilih dua di antara kamu dan suruhlah mereka keduanya pergi ke dunia, supaya kamu ketahui betapa sulitnya kedudukan anak Adam itu di dunia. Maka dipilih dua di antara malaikat-malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, diutus ke dunia. Rupanya sesampai di dunia, benar saja mereka kena uji dengan ujian yang hebat. Mereka bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik. Mereka pun jatuh hati dan timbul syahwat, sehingga mereka pun berbuat zinalah dengan perempuan itu dan telah mulai pula meminum minuman keras. Maka murkalah Tuhan kepada kedua malaikat itu. Mereka disuruh memilih azab duniakah yang akan mereka terima atau azab akhirat. Mereka pilihlah azab dunia biar sampai kiamat. Maka diazablah Tuhan kedua malaikat itu tergantung sekarang di antara langit dan bumi. Adapun perempuan yang telah menyebabkan mereka jatuh itu namanya Zuhrah. Dikutuk Tuhan berganti menjadi bintang. Maka terbanglah dia ke langit sebelah timur. Itulah dia bintang Zuhrah yang terbit pagi itu, bintang timur. Setengah ahli tafsir sebagai As-Sayuti dalam Ad-Durrul Mansur menyalinkan juga riwayat ini dengan tidak ada sarah atau komentar apa-apa. Ibnu Katsir menyalinkan juga sebagian, tetapi penafsir Al-Qurtubi membantah keras riwayat ini, mengatakan tidak mungkin riwayat ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Setelah diselidiki bertemu lagi sumber berita, yaitu dari Ka'ab al-Ahbar lagi. Pendeta Yahudi yang masuk Islam itu yang dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang Islam yang saleh, tetapi dia suka sekali mendongeng-dongeng seperti ini. Dialah sumber dari banyak penafsiran yang dinamai Israiliyat. Ibnu Katsir meskipun menyalinnya, namun dia dengan tegas menolak ini semua. Kata beliau, kesimpulannya ialah bahwa semuanya ini kembali kepada cerita-cerita Bani Israel. Sebab tidak ada dari hadis yang marfu dan sahih yang ada rantai hubungannya dengan Nabi kita As-Sadiq Al-Masduq yang benar lagi dibenarkan, lagi maksum, yang apabila beliau bercakap tidaklah keluar dari kehendaknya sendiri. Dalam Al-Quran kisah itu nyata, tidak panjang lebar seperti itu, dan kita hanya beriman kepada yang tersebut dalam Al-Quran menurut apa yang dikehendaki Allah. Demikian Ibnu Katsir. Orang Islam yang bebas berpikir, yang semata-mata berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, tidaklah tertarik mempercayai cerita ini. Ini adalah cerita yang dikarang-karangkan saja oleh orang Yahudi. Campur aduk di antara dongeng-dongeng Yunani kuno yang mengatakan bahwa bintang Seroja atau bintang Suraya yang oleh orang Yunani dinamai bintang Venus. Bintang Venus menurut mitologi orang Yunani adalah dewa dari kecantikan. Patung Venus Milo yang telah hilang tangannya di zaman sekarang tersimpan di Museum Kota Paris. Dongeng Harut dan Marut dengan bintang Zuhrah atau Suraya sebagai jelmaan dari perempuan cantik yang dikatakan berbuat jahat dengan kedua malaikat itu ada terdapat dalam Talmud. Dalam kitab Madrasah Yaqut pasal 33, inilah yang disalin begitu saja oleh orang-orang Islam yang ketagihan dongeng. Mereka masukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Ar-Razi menegaskan dalam tafsirnya bahwa kisah ini adalah dongeng yang tak dapat diterima akal. Keterangan yang kalut tentang Harut dan Marut ini banyak. Rupanya seketika Al-Quran membantah dongeng syaitan-syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman, telah timbul lagi dongeng lain yang tidak kurang lucunya. Tetapi penafsir Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan wa ma unzila, dan apa yang diturunkan kepada dua malak. Huruf ma mempunyai dua arti, kadang-kadang ma artinya apa dan kadang-kadang artinya tidak. Maka menurut penafsiran beliau ialah, dan tidaklah diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut,
sampai sebagai lanjutan dari kata dan tidaklah kafir Sulaiman, sebagai membantah cerita syaitan yang diikut-ikut oleh orang Yahudi itu, dan tidak pula ada yang diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut di negeri Babil itu. Sebab selain dari mereka yang mengikut cerita setan-setan bahwa di negeri Babil ada dua orang malak diturunkan kepada keduanya ilham tentang sihir, maka tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir, dan tidaklah mereka berdua memberi orang nasihat terlebih dahulu, karena mereka datang adalah sebagai percobaan belaka supaya mereka jangan kafir. Sama sekali itu tidak ada. Demikian tafsir Ibnu Jarir. Sama sekali itu hanya cerita syaitan-syaitan penipu yang mereka ikut-ikut saja. Dari kesimpulan ayat ini maka keteranglah bahawa selain ikut menuduh Nabi Sulaiman telah kafir dan menuduh beliau banyak sihir, demikian juga dua malak guru sihir di negeri Babil. Selain dari soal-soal itu, di Madinah di waktu itu orang-orang Yahudi juga banyak yang asik dengan sihir. Tetapi siapa yang dapat terpengaruh oleh sihir ialah orang yang lemah jiwanya, atau yang percaya bahwa ada sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah. Sebab itu maka tersebutlah di dalam lanjutan ayat dengan tegas, dan tidaklah mereka dapat membahayakan seorang dengan dia, melainkan dengan izin Allah. Artinya orang yang tidak diperlindungi Allah jugalah yang dapat kena sihir, yaitu orang-orang yang terlebih dahulu jiwanya telah lemah. Dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Disinilah dibuka kejahatan belajar sihir. Belajar sihir tidak ada dengan maksud baik, melainkan akan membawa bahaya saja bagi diri yang pelajarinya. Sebab segala sihir ialah hendak menganiaya orang lain, atau hendak menentang peraturan Allah yang telah berlaku atas alam, hendak menceraikan orang dengan bininya atau kebenci, hendak menawan hati seorang perempuan pekasih, hendak menuju menganiaya orang lain sebagai gayung, tinggam, teluh, tuju, pitunduk dan sebagainya. Makbul permintaan yang jahat itu adalah tidak makbul, namun tukang sihir tidak ada yang selamat hidupnya, sebab dasar niatnya telah jahat. Benar juga sebagai dongeng tak ahli tafsir itu, yaitu terbang iman dari dalam diri terlebih dahulu, baru ilmu sihir itu bisa masuk. Dan sesungguhnya mereka pun telah tahu bahwa orang yang membelinya tidaklah ada untuk mereka bagian di akhirat. Sebab di atas dunia mereka telah menyediakan hidup untuk menganiaya orang lain. Niscaya di akhirat bagian mereka tidak lain dari neraka. Oleh sebab itu di dalam hadis yang sahih tersebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sihir adalah salah satu dari 7 dosa besar. 1. Syirik, 2. Mendurhaka ibu dan bapak, 3. Mempercayai tukang tenung, 4. Berzina, 5. Bersumpah palsu, 6. Sihir, dan 7. Lari dari medan perang. Dan amatlah buruknya satu harga yang dengan itu mereka menjual diri mereka jikalau mereka tahu. Ujung ayat 102. Niscaya teranglah betapa hinanya menjual diri mereka. Mereka telah menjual dan mereka pertukarkan dengan sihir. Tegasnya mereka beli sihir bukan dengan uang tetapi dengan iman. Mereka sangka mereka mendapat laba karena mengetahui sihir, padahal kerugianlah yang didapat. Tetapi mereka tidak tahu itu yang membawa mereka sengsara lantaran hati telah busuk, muka pun selalu keruh dan kesat, bayangan hati dicerminkan oleh muka. Padahal jikalau sekiranya mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala dari sisi Allah lah yang lebih baik jikalau adalah mereka mengetahui. Ayat 103. Artinya, kalaulah mereka langsung saja percaya kepada kebenaran yang dibawa Nabi dan hidup dengan bertakwa, tidak hanya berkeras kepala dan asyik dengan sihir, bahagia jugalah yang akan mereka rasai. Karena pahala dari Tuhan, bukankah pahala dari Tuhan itu lebih baik, lebih membawa keberuntungan daripada hanya sihir dan khayal yang tak menentu. Sampai mempercayai bahwa Nabi mereka sendiri, Nabi Sulaiman AS telah kafir, tetapi mereka tidak mau tahu itu. Mereka masih berkeras pada hawa nafsu dan mempertahankan ajaran-ajaran pendeta-pendeta mereka yang telah banyak memutar-mutar hukum menurut kemauan mereka sendiri. Dengan ayat-ayat ini 2 kesan yang kita dapat. Pertama, Al-Quran mempertahankan kesucian Nabi Sulaiman. Orang Yahudi mengakui bahwa Sulaiman adalah rasul dan nabi mereka dan raja mereka. Tetapi dengan semena-mena telah mereka katakan bahwa dekat matinya beliau telah murtad. Nabi Muhammad SAW membantah keras tuduhan jahat itu dengan Al-Quran, dengan wahyu ilahi. Dan dalam ajaran Muhammad SAW, semua nabi wajiblah dihormati dan tidak boleh dibedakan. Dan ini pun telah menjadi dasar i'tikad dalam Islam, bahwasanya sekalian rasul itu yang diutus Allah membawa wahyu ilahi kepada manusia mustahil melakukan dosa besar, apatah lagi dosa kembali menyembah dewa-dewa karena disesatkan oleh istrinya. Padahal seorang nabi diutus Tuhan ialah buat menghancurkan berhala. Kesan yang kedua ialah beberapa buku ganjil yang tersiar dalam kalangan kaum muslimin di zaman mundurnya, yang mengambil khasiat dari ayat-ayat Al-Quran untuk suatu maksud yang nyata-nyata sihir, untuk menawan hati perempuan atau pekasih, untuk memisahkan suami dengan istrinya kebenci, untuk memukul orang sehingga pingsan atau mati sekali, untuk menutup
mulut orang sehingga tidak berani membuka mulut seketika menagih piutang, semuanya itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ini bukan ketularan Yahudi di zaman Rasul yang dipukul demikian keras dengan ayat ini? Sopan santun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah demikian banyak kata dihadapkan kepada Bani Israel, sekarang dihadapkan tuntunan bagi orang yang mukmin sendiri, pengikut setia daripada Rasul, agar mereka menjaga sopan santun, karena salah satu sebab keruntuhan jiwa Bani Israel itu ialah kerusakan akhlak mereka, terutama terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Di antara sopan santun itu ialah kesopanan memilih kata-kata yang akan diucapkan. Pilihlah kata-kata yang halus dan tidak bisa diartikan salah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah baik-baik. Pangkal ayat 104. Seperti selalu, arti ra'ina ialah gembalakanlah kami atau bimbinglah kami, dari kata riayah, dan yang digembalakan itu ialah ra'iyah, dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Tetapi dia bisa pula berarti lain, yaitu ru'ina yang berarti tukang gembala kami, satu kali jadi fi'il amar, tetapi satu kali bisa pula menjadi isim fa'il. Mohon supaya kami digembalakan. Bisa ditukar artinya menjadi engkau ini adalah tukang gembala kepunyaan kami, dan bisa pula dari ambilan kata ra'unah, yaitu orang yang tidak baik perangainya. Maka orang-orang lain yang berniat jahat bisa saja dengan sengaja membawa arti kata itu kepada yang bukan kamu maksud. Dan ada pula artinya yang lain yang lebih buruk, yaitu hai orang bodoh, tunggu sebentar. Oleh sebab itu hendaklah kamu pilih kata yang artinya tidak dapat diputar-putar kepada maksud buruk. Kata itu adalah unzurna, artinya pandanglah kami, tiliklah kami. Pandangan mata pun boleh, pandangan hati pun boleh, namun kami tidak lepas dari bimbingan engkau. Dan dia pun berarti beri peluanglah kami, dan juga berarti dengarkanlah perkataan kami. Dengan kata unzurna tidak ada sudut buruk buat orang yang masuk. Begitulah hendaknya sopan santun orang yang beriman terhadap Rasulnya, yang juga menjadi ayah bagi seluruh mukmin dan menjadi guru. Dan bagi orang-orang yang kafir adalah siksaan yang pedih. Ujung 104. Artinya apabila orang yang beriman tidak lagi menjadi sopan santunnya dengan nabinya, berkata sembarang kata, bercakap sembarang cakap, disamakannya saja percakapan dengan orang biasa, alamat runtuhlah budinya. Apabila budi telah runtuh, ini sekian lama tertutup pintu iman dan terbukalah pintu kufur. Dan kalau telah kufur, siksa yang pedihlah yang akan diderita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Sedangkan kepada guru yang mengajar kita, hilanglah berkat apa yang dipelajari kalau kita bercakap tidak dengan hormat kepadanya. Apatah lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikanlah bagaimana jauhnya dari kesopanan. Seketika Bani Israel itu berkata kepada Musa AS, hai Musa, cobalah tanya kepada Tuhan engkau itu, lembu betina yang macam mana yang dikehendaki dari kami. Apakah mereka tidak mempunyai kata lain yang lebih sopan dari itu terhadap seorang Rasul yang telah menyeberangkan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun? Dan ayat ini pun menuntun kita, baik dalam pergaulan murid terhadap gurunya, atau rakyat terhadap pimpinan negaranya, ataupun dalam pergaulan sesama sendiri, supaya dalam bercakap pilihlah kata-kata yang baik, lagi jitu dengan niat yang baik dan jitu. Sebagaimana Nabi orang Cina Konghucu juga pernah juga mengatakan, sebelum aku mengurus hal negara, lebih dahulu aku hendak menyelesaikan pengertian dari tiap kata yang dipakai. Voltaire, pujangga Perancis pun berkata, sebelum dua orang bertukar pikiran, hendaklah terlebih dahulu mereka bersepakat tentang arti kalimat yang hendak mereka bicarakan. Ayat ini pun menjadi tuntunan bagi kita dalam memilih kalimat-kalimat dalam surat-surat perjanjian, kontrak, dan lain-lain. Jangan dicampurkan kata-kata yang bisa disalahartikan atau berlainan pengertian. Di dalam surat-surat perjanjian, bangsa yang kuat berkuasa terhadap bangsa yang lemah terjajah. Seumpama bangsa Belanda ketika masuki pengaruhnya kepada raja-raja bangsa Indonesia zaman lampau, diperbuat perjanjian itu dalam dua bahasa, satu naskah dalam bahasa Belanda dan satu naskah lagi dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah Jawa, Makassar, dan lain-lain. Tetapi dalam surat itu pun diterangkan bahwa jika terdapat perselisihan pengertian, maka naskah yang tulis dalam bahasa Belanda lah yang berlaku. Kalimat-kalimatnya dipakai hendaklah yang tegas, yang maknanya dapat diartikan dengan jujur, bukan kalimat yang dapat disalahartikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.